Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Istiqlaliyah, dalam Info Jatim edisi 10 Juni 2023. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Hovifah membacakan pidato Presiden Jokowi dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, menyampaikan penjelasan nota keuangan terhadap pertanggungjawaban PAPBD Jatim tahun anggaran 2022, serta menghadiri halal bihalal ke-77 Muslimat NU. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info kenegaraan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa membacakan pidato Presiden RI Joko Widodo dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Kamis 1 Juni 2023. Gubernur Jatim menyampaikan Pancasila adalah pemersatu bangsa dan penuntun dinamis kehidupan bangsa. Pancasila bukan menjadi wacana belaka, melainkan realitas objektif dengan legitimasi kuat, baik secara filsafat, politis, historis, maupun kultural. Berikut liputannya. Pancasila adalah pemersatu bangsa dan penuntun dinamis kehidupan bangsa. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa saat membacakan pidato Presiden RI Insinyur Joko Widodo dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya Kamis 1 Juni 2023. Gubernur Hovifah Indar Parawansa mengatakan Pancasila menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan meja statis yang menyatukan berbagai keragaman yang ada, sekaligus menjadi penuntun yang dinamis yang memandang kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi berkah yang dirajut dalam identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Hovifah Indar Parawansa, Pancasila bukan menjadi wacana belaka, melainkan realitas objektif dengan legitimasi kuat, baik secara filsafat, politis, historis, maupun kultural. Keberadaan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Demikian Erwin Muhammad melaporkan. Beralih ke info pemerintahan. Sobat Jatim, Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur di kantor Gubernur Jawa Timur Surabaya, Rabu 31 Mei 2023. Kunjungan dilakukan untuk menggali berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Wakil Ketua 3 DPD RI, Habib Ali Alwi, mengatakan ada 3 tim yang dibentuk Komite 3 DPD RI untuk menggali aspirasi dalam hal penyelenggaraan ibadah haji. Di wilayah Indonesia Barat, yaitu di Sumatera Selatan, kemudian di wilayah tengah di Jawa Timur, dan wilayah timur di Sulawesi Selatan. Mari kita simak liputannya. Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur untuk menggali berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Di antaranya terkait sarana kamar asrama haji Embarkasi Surabaya yang dirasa kurang. Kemudian juga masa tunggu antrian ibadah haji yang cukup panjang termasuk di Jawa Timur yang mencapai 35 tahun. Rapat ini dilakukan di Doang Bina Loka Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, 31 Mei 2023. Saat ini, Embarkasi Surabaya menjadi embarkasi terbesar di Indonesia. Namun demikian, kapasitas asrama yang dimiliki hanya mampu menampung 3 kloter saja, atau sebanyak 1.350 jamaah.
Terkait dengan antrian keberangkatan, jika mendaftar saat ini maka antrian di Jawa Timur mencapai 35 tahun. Sebab saat ini saja sudah ada 1.119.670 jamaah yang mengantri. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Masih di info pemerintahan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan dan memberikan penjelasan nota keuangan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah PAPBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2022. Penyampaian dilakukan di hadapan anggota DPRD Jatim di Surabaya, Senin 5 Juni 2023. Gubernur Jatim juga menyampaikan pada laporan keuangan 2022 ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI. Opini WTP ini didapatkan 8 kali berturut-turut dan merupakan bentuk sinergisitas antara eksekutif, legislatif, serta stakeholder lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sobat Jatim, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan dan memberikan penjelasan nota keuangan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah atau PAPBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022 di hadapan anggota DPRD Jawa Timur di rapat paripurna Senin 5 Juni 2023. Gubernur Khofifah menyampaikan PAPBD 2022 pendapat daerah yaitu sebesar 31.904.776 juta rupiah atau 107,92% dari jumlah yang ditargetkan sebesar 29.564.654 juta. Lebih lanjut, pihaknya juga menyampaikan pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 dilakukan dengan mengoptimalkan pembiayaan, baik yang bersumber dari silpa tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, serta pembayaran pokok utang. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim Info Jatim melaporkan. Perkembangan pesat teknologi informasi membuat jutaan orang mengakses internet dengan mudah. Tak terkecuali dalam hal informasi yang menyebar melalui media sosial. Hampir 70% penduduk Indonesia aktif di media sosial dengan waktu akumulasi mengakses internet lebih dari 8 jam per hari. Namun, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih di level sedang, dengan indeks 3,49% dari nilai maksimal 5,0%. Dan 60% dari pengakses internet terpapar informasi hoax. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Terlebih, informasi hoax ini banyak menyebar di kalangan muda-mudi generasi penerus negeri ini. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur hadir memberikan solusi untuk menangkal informasi hoax. Melalui klinik hoax, menjadi salah satu pelayanan bagi masyarakat untuk mengetahui kebenaran informasi yang diterima. Masyarakat dapat memastikan validitas atau mengetahui informasi tersebut hoax, disinformasi, fakta, atau ujaran kebencian melalui website klinikhoax.jatimprof.go.id dan jaringan KIM. Saya sering banget mendapatkan informasi hoax di media sosial. Di grup WA, saya sering menjumpai informasi yang tidak begitu jelas sumbernya. Bahkan ada ujaran kebencian di dalamnya. Namun, setelah saya mengetahui website klinikhoax.jatimprof.go.id, saya merasa aman dan nyaman. Website itu membantu saya dalam menyaring informasi itu hoax atau bukan. Hari-hari ini di era digital orang menyebutnya, begitu banyak hoax di sekitar kita. Berita-berita sampah dan bahkan informasi yang menyesatkan kita. Kalau kita mau benar, maka mari kita belajar bersama mendapatkan literasi yang memadai melalui klinikhoax.jatimprof.go.id.
Kami akan terus berinovasi dan mengembangkan aplikasi Klinik Hoax, serta mengupayakan pelayanan terbaik yang dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat guna memerangi hoax dan ujaran kebencian. Sobat Jatim, masih di info pemerintahan. 36 calon anggota Komisi Informasi KI Jawa Timur masa bakti 2023-2027 menjalani psikotes dan dinamika kelompok. Kegiatan berlangsung di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Jawa Timur dan dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratnadewi Agustin. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tanggal 5 hingga 6 Juni 2023 ini merupakan tahap lanjutan bagi calon komisioner atau anggota KI Jatim yang sebelumnya telah melewati tahapan tes seleksi potensi atau ujian tertulis pada awal Mei 2023. Berikut hasil liputannya. Calon anggota Komisi Informasi atau KI Jawa Timur masa bakti 2023-2027 menjalani psikotes dan dinamika kelompok. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sasana Wiyata Praja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Jawa Timur Surabaya itu dibuka langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratnadewi Agustin. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, Senin hingga Selasa, 5 dan 6 Juni 2023 ini merupakan tahap lanjutan bagi calon komisioner atau anggota KI Jatim yang sebelumnya telah melewati tahapan tes seleksi potensi atau ujian tertulis pada awal Mei lalu. Adapun peserta yang mengikuti tahapan psikotes dan dinamika kelompok ini berjumlah 36 orang. Turut hadir dalam pembukaan kegiatan, salah satu anggota tim seleksi atau tim sel calon anggota Komisi Informasi Jawa Timur, Ainur Rohim, dan Sekretaris BPSDM Jatim, Zainal Muttaqin. Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratnadewi Agustin menyampaikan, tahapan psikotes dan dinamika kelompok ini merupakan tahapan inti dari pemilihan calon anggota Komisi Informasi Jawa Timur masa bakti 2023-2027. Kemarin pada saat tes CAT, kami berusaha menggandeng teman-teman dari Badan Kepegawaian Daerah yang memang memiliki kemampuan dan teruji ketika melaksanakan tes CAT. Yang kedua, hari ini kami juga menggandeng BPSDM yang memang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk uji psikotes dan dinamika kelompok. Harapannya bahwa nanti yang akan terpilih adalah memang yang cocok, bukan yang pintar ya Bu ya, bukan yang hafal, tapi yang cocok, yang bisa sesuai dengan tujuan terbentuknya Komisi Informasi di Jawa Timur. Sementara itu, salah satu anggota tim sel calon anggota Komisi Informasi yang hadir, Ainur Rohim mengungkapkan, setelah tahapan psikotes dan dinamika kelompok, selanjutnya akan dilakukan wawancara secara langsung oleh masing-masing anggota tim sel kepada peserta. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Berikutnya di info organisasi keagamaan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri halal bihalal ke-77 Muslimat NU di Surabaya Sabtu 3 Juni 2023. Gubernur meminta Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama mampu memaksimalkan media sosial dan berkolaborasi dengan semua pihak di internal maupun eksternal untuk membantu pembangunan yang disiapkan pemerintah. Gubernur yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini mengajak semua bergandengan tangan membangun strong partnership dan menggarisbawahi persoalan literasi digital. Sobat Jatim, mari kita simak informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPP NU mampu memaksimalkan media sosial dan berkolaborasi dengan semua pihak di internal maupun eksternal untuk membantu pembangunan yang disiapkan pemerintah di industri 4.0, 5.0, dan 6.0. Memaksimalkan media sosial khususnya YouTube untuk membantu program pembangunan karena Fatayat dan Muslimat banyak
banyak keterbatasannya. Kekuatan perempuan NU harus mampu berkolaborasi internal maupun eksternal. Hal ini diungkapkan Gubernur Khofifah saat halal bihalal Harlah ke-77 Muslimat NU di Gedung BPSDM Provinsi Jawa Timur, Sabtu 3 Juni 2023. Menurutnya, kolaborasi menjadi bagian penting dalam mempercepat pembangunan government maupun non-government. Itu juga berlaku untuk aparatur sipil negara atau ASN, di mana harus punya karakter inisiatif, kolaboratif, dan inovatif. Gubernur mengajak semua bergandengan tangan, membangun strong partnership, serta membangun jejaring seluas-luasnya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.